Pembelinya itu datang, Pak ada ulatnya. Setelah itu yang bikin sakit hati saya bikin sakit hati saya. Ada orang berhenti di undangan saya itu, saya lagi berangkat. Istri saya ada lagi duduk istilahnya nggak kelihatan aja. Saya selalu membaca mantra puter gilingnya itu, ling ling puter giling, ling ling pitung langit pitung bumi. Sambil memutar air asli ini bukan fiktif dan bukan main-main. Itu di tahun itu benar-benar cobaan itu benar-benar cobaan itu jadi benar-benar saya orang tua itu di tahun itu benar-benar karena kesalahan saya, karena perbuatan saya itu ya imbasnya ke anak seperti itu. Jadi ilmu putar giling ini bisa dipergunakan untuk apa aja, Mas Jon? Ajian putar giling merupakan ajian seni leluhur yang sangat sakral. Di setiap kata yang dirapal lirih, tertanam harap dalam gulungan gaib. Mantra yang berputar di garis waktu, mengajak jiwa untuk kembali bersatu. Namun, ajian ini bukanlah mainan. Syarat dan lelaku harus dijalankan oleh Mas Jon. Sobat Malam Mencekam, hari ini kita ketemu lagi dengan narsum yang terbaru, Mas Jon. Bukan terbaru berarti ini. Maksudnya cerita terbaru. Betul. Mas Jon, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Untuk sobat di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan seperti biasa uangnya harus banyak. Betul, banyak rezeki. Betul. Sehat selalu ya. Betul. Amin. Mas Jon sehat juga ya? Alhamdulillah sehat, Sehat. Sekarang udah pensiun dari driver? Kalau pensiun sih enggak, Kadang-kadang ada aja ya temen yang istilahnya suruh nyerap, cuman terus terang kalau jarak jauh itu saya udah nggak kuat, Pendek-pendek aja ya? Pendek-pendek kotaan lah gitu. Udah nggak cari pesugihan tapi ya? Nggak, udah total itu ya semenjak orang tua meninggal tahun 2021 itu udah. Pensiun ya? Nggak sama sekali ya. Oke, Mas Jon hari ini punya kisah yang lain daripada yang lain. Iya, Ini waktu anaknya Mas Jon itu hilang ya Mas Jon ya? Jadi bukan hilang, pergi dari rumah gitu, Kabur atau gimana? Nggak kabur. Kalau kabur itu kan ada konflik dengan saya, itu nggak ada masalah, nggak ada apa. Jadi dia tuh pergi gitu. Ya. Ini kata Mas Jon kisah yang paling menyedihkan dalam kehidupan. Iya, karena ini apa ya, jadi ya punten Ayah dengan karma jelek saya mungkin. Gitu. Sebab ada salah satu orang istilahnya sepuh lah, istilahnya bisa dikatakan kalau dukun ya bukanlah, karena dia berada di jalur-jalur yang benar gitu Dia itu sempat mengatakan bahwa ini hasil dari perbuatan orang tuanya gitu. Jadi karma saya, ya? Iya, di situ saya benar-benar mendalam. Oke, baik. Nanti kita simak bersama. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ya. Mas Jon. Mau bikin konten buat YouTube, Instagram atau TikTok yang sekeren ini? Nggak usah khawatir. Sekarang ada Dreamina AI yang bisa bikin proses pembuatan konten jadi lebih mudah dan bisa menghasilkan uang. Karena Dreamina AI adalah platform yang khusus didesain untuk membuat gambar atau video berkualitas tinggi dengan cara yang mudah. Sobat bisa langsung klik link di deskripsi untuk masuk ke website Dreamina AI dan mendaftarkan akun. Dengan fitur text to image, kamu bisa bikin gambar sesuai dengan yang kamu mau. Cukup masukkan deskripsi gambar di kolom prompt, lalu tekan enter, dan gambar pun akan muncul dengan beberapa pilihan. Selain itu, ada juga fitur image to image yang bisa bikin gambar sesuai dengan referensi gambar yang kamu inginkan. Masukkan gambar di kolom referensi atau kamu bisa memilih contoh gambar yang sudah disediakan.
Masih banyak fitur-fitur lainnya yang ada di Dreamina AI ini, yang pastinya bikin ilustrasi video sobat jadi lebih keren. Ayo buruan coba, ada banyak token yang tersedia. Buat kamu bisa bikin banyak gambar yang kamu mau. Cukup dengan mendaftarkan akun di Dreamina AI. Sobat semua sudah bisa langsung buat gambar sebanyak-banyaknya. Coba Dreamina AI sekarang. Klik link yang ada di deskripsi video untuk langsung menuju website dari Dreamina. Dreamina AI, bikin kreatif menjadi mudah. Jadi begini Mae, itu tahun 2020 itu benar-benar tahun yang apa ya istilahnya bisa dikatakan tahun-tahun yang yang kesatu nih Mae. Yang kesatu itu tahun untuk pelajaran bagi saya gitu Mae. Terus yang kedua itu tahun-tahun yang benar-benar susah untuk saya bangkit itu susah Mae. Tahun 2020 itu. Nah terus itu masa-masa saya memutuskan istilahnya berhenti, tidak mau lagi dan tidak akan mencari lagi hal-hal dunia pesugihan istilahnya, hal-hal uang cepat lah di tahun 2020 itu Mangai. Nah di situ hal-hal yang begitu sudah saya tinggalkan Mangai. Imbas dari yang dulu-dulu saya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama Mangai. Nah di situ kayak saya kena imbasnya, kayak kerja malas, susah beraktivitas istilahnya, nggak niat gitulah untuk beraktivitas dah. Terus di situ alhamdulillahnya untungnya itu Mai, istri saya ibarat gilingan tuh bisa muter Mai, dalam artian nggak mau diam gitulah. Tahu posisi suami sedang seperti ini, istri saya itu nggak mau diam, alhamdulillahnya itu Mai. Saya dalam artian tidak mau diam itu benar-benar membantu ekonomi suami, ekonomi keluarga gitulah. Ikut berjuang di situ. Nah, di situ di kampung saya itu Mangai ada seorang juragan kos, Mangai. Juragan kos-kosan. Juragan kos-kosan itu ada salah seorang penjual nasi goreng, Mangai. Penjual nasi goreng, dagang di lingkungan tempat saya tinggal. Nah, dari situ si penjual nasi goreng ini kan ngontrak Mangai di situ ya, dia ngontrak terus nggak pulang lagi ke kosan sekitar saya itu. Dia kan ngekosnya ngontraknya di sekitar tempat tinggal saya. Nggak pulang lagi beberapa bulan kemudian, jadi kan si pemilik kosan ini menanyakan, ini kelanjutannya gimana gitu. Kamu nggak pulang ke sini, sedangkan perabotan kamu masih di sini. Si pemilik kosan itu bilang kayak gitu. Nah, si tukang nasi goreng itu bilangnya begini Mangai, Bu, saya nggak bakal kembali lagi ke situ. Lah yang punya kosan kan nanya begini Mangai, lah kamu kosannya bayarnya gimana? Bilang begitu sama si tukang nasi goreng. Nah, tukang nasi gorengnya bilang begini, ya udah itu dongdangan saya aja Bu, bayarnya saya karena nggak bisa ke situ lagi, saya udah bangkrut lah istilahnya. Gerobak maksudnya? Gerobak. Nah dari situ ada selentingan kabar bahwa pemilik kosan ini istilahnya nyita lah Mangaya si gerobak itu. Terus istri saya datang ke yang punya kosan, yang punya kontrakan, Bu katanya itu gerobak mau dijual. Iya itu waktu itu bukan kalau nggak salah sih 600.000 Mangai, 600.000. Karena dia nggak bayar kosan selama 2 bulan Mangai. Dia pulang itu selama 2 bulan kosan nggak bayar. Nah sedangkan kosan itu per bulan 300.000, rumah petak tuh Mangai. Nah dari situ dibeli sama istri saya, ditawar lah 500.000, boleh. Akhirnya dibeli 500.000 sama istri saya, gitu Mangai ceritanya. Setelah beli gerobak nasi goreng, saya kan masih nyupir Mangai, walaupun jarang gitu ya, saya masih nyupir. Itu kalau saya berangkat yang bantuinnya kakaknya Mangai, kakak ipar.
bawa istilahnya dorong gerobak lah, ya 50 meter dari rumah, deket. Keluar rumah tuh langsung jalan, deket. Itu kakak ipar saya yang bantuin dorong gerobak itu. Nah, dari situ itu anak saya sudah nggak ada Mang. Dalam artian sudah nggak ada itu sudah sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Anak saya nggak ada waktu itu. Sudah dapat 1 tahun kalau nggak salah. Sudah dapat 1 tahun. Nah dari situ ekonomi saya itu ada yang bantu Mang. Nah yang namanya orang jualan Mang. Istilahnya kalau rame itu pasti ada pesaing Mang. Antara itu pesaing harga atau pesaing magicnya, pesaing rasanya gitu. Yang namanya orang jualan kalau rame pasti ada. Pasti Mang. Ibarat pohon semakin tinggi, angin semakin meniup kencang Mang. Saya menjual itu 10.000, yang lain memang sudah 12.000 Mang. Yang lain sudah 12.000, saya masih 10.000. Jadi konsumen tuh banyak yang lari ke istri saya gitu. Nah, dari situ beberapa bulan yang saya katakan tadi Mang, kalau orang lagi jualan terus rame pasti datanglah pesaing. Mau itu yang normal atau yang nggak normal itu pasti datang. Nah, dari situ pertama Mang, awal-awal pertama saya dikerjain itu begini Mang. Istri saya lagi ngelayanin, itu istri saya yang bilang Mang ya, karena waktu itu saya berangkat. Istri saya lagi ngelayanin itu terpal itu ambruk Mang. Terpal itu ambruk. Itu pertama kali saya diserang gitu loh, istri saya diserang. Terpal ngegebruk, udah diberesin, manggil kakak iparnya itu diberesin, terpal diberesin semua. Beberapa hari kemudian ada lagi, ini kan di depan warung nasi goreng saya kan, istri saya kan ada warung Madura Mang. Ada warung Madura, itu shift malam sekitar jam 9-an, itu ada saya ada di situ waktu kejadian yang ada ulatnya itu, saya ada di situ. Warung Madura itu pelayannya itu beli. Kata saya, Mama itu ada yang beli. Si warung Madura itu bikin nasi goreng 2 Mang, karena dia yang jaganya orang 2. Bikin nasi goreng 2, udah dilayani, udah dibungkus, udah beres, pulang. Itu datang lagi Mang. Si warung Madura tersebut datang lagi nunjukin Mang. Nunjukin si nasi itu kayak dikasih bawang goreng Mang. Nah si bawang goreng itu wujudnya itu ulat Mang. Lumurin di atasnya kan mustahil Mang. Mustahilnya gini, kalau nasi goreng pakainya kompor mawar, panasnya minta ampun. Mustahil ulat itu hidup, itu mustahil. Itu untung Mang. Untungnya itu yang pembelinya itu pada sadar mau datang lagi loh Mang. Kalau pembelinya nggak mau datang lagi terus di sana menyebarkan isu-isu atau gimana, kan saya yang rugi Mang. Itu pembelinya itu datang, Pak ada ulatnya. Nah dari situ diringkas sama saya, terus udah mau ganti apa, mie aja, dibikinin mie sama istri saya. Sampai dikasih tahu Mang, tuh mie-nya nggak ada ulat kan, dibungkus. Iya Bu. Nah istri saya ngomong Mang, kok aneh ya Pak, ulat itu jangankan dia digoreng, istilahnya dijemur aja itu pasti mati. Ini kan apinya, terus anehnya kayak dapat ngasih bawang gitu loh Mang di atas. Jadi begitu bungkusan dibuka tuh ulatnya langsung kelihatan, nggak bercampur dengan nasi, enggak. Di atasnya seperti bawang goreng aja, kerembut gitu. Istri saya ngomong ke saya langsung, ya yang namanya orang jualan itu kan resiko, kata saya. Saya kan udah ngomong kalau orang jualan tuh resikonya begitu mah. Apalagi jualan di pinggir jalan terus kelihatan rame, banyak orang yang nggak suka Mang. Asli. Itu saya sebenarnya kasihan Mang. Sampai 1:30 malam. Sebenarnya saya kasihan. Nah, di situ ada ya istilahnya santri lah Mang. Pembelinya santri ini Mang. Pakai mobil sedan tua tuh, sedan Honda tua tuh Mang. Turun 1:30 malam, turun. Bikin apa kalau nggak salah capcay Mang. Bu bikin capcay 1 dia sedang. Bikinin lah sama istri saya Mang. Begitu dibikin, nggak lama pulang lagi Mang.
pulang lagi ngomongnya apa? Bau comberan mangai. Kata istri saya, diganti ya udah diganti diganti sama Emi. Tuh enggak bau comberan ya kayak yang Madura tadi. Diembrengin di apa. Iya ya Bu. Dah pulang. Itu enggak kembali lagi. Nah, setelah itu mangai yang bikin sakit hati saya mangai, bikin sakit hati saya. Itu ada orang mangai berhenti di depan dongdangan saya. Ada orang berhenti di dongdangan saya, itu saya lagi berangkat, nggak ada di rumah. Itu saya tahu cerita dari istri loh mangai, ceritaan istri saya ke saya. Ada orang berhenti naik motor, itu di depan dongdangan saya itu istri saya ada lagi duduk mangai. Cuman dia tuh kayak orang lagi nyari mangai, di mana dongdangannya di mana gitu tuh. Kayak orang lagi nyari sesuatu loh mangai. Itu. Akhirnya abis kayak orang nyari sesuatu, dia pergi lagi. Nggak nanya nggak apa, padahal istri saya duduk di situ. Musik kan nggak gembrung mangai. Nggak nanya atau apa. Istri saya istilahnya nggak kelihatan aja. Dia tuh kayak orang nyari sesuatu mangai. Padahal dia tuh pas berhenti di depan dongdangan saya, dongdangan istri saya. Itu. Nah, istri saya laporan ke saya mangai. Itu istri saya laporan ke saya. Setelah laporan ke saya bilang begini. Saya istilahnya kalau saya lari ke dukun lagi, ini membuka borok lama nih mangai. Yang saya takutkan kumat lagi gitu. Karena saya dekatin dukun lagi gitu. Nah dari situ ada orang yang nyaranin saya mangai. Orang daerah sekitar, memang orang punya kemampuan lah ya. Punya kemampuan. Dia punya kemampuan dalam bidang spiritual. Dia itu nyaranin saya mangai. Dia udah kerasa. Setiap lewat warung saya tuh rasanya gak enak bilangnya gitu. Perasaan dia tuh gak enak. Merinding dan merinding gitu. Pas saya ada di rumah itu tetangga saya itu ya bukan tetangga sih, agak jauh rumahnya ya mangai dengan saya. Cuman satu kampung lah. Dia itu ngasih saran mangai. Ngasih saran ke saya begini. Ini usaha kamu udah gak bener. Udah gak bener ini usaha kamu. Cepet sana cari istilahnya ikhtiar. Kamu percayanya sama kiai mana, sama orang mana, cepetan diikhtiarin warung kamu ini, warung istri kamu ini. Takutnya nanti imbasnya sampai ke badan dan raganya. Dalam artian sampai nyabat ke orangnya gitu loh mangai. Nah dari situ saya baru nyadar mangai. Baru nyadar dalam artian, iya saya mau ikhtiar gitu loh. Keliling-keliling nyari ikhtiar, dapatlah di situ. Orang istilahnya orang spiritual lah, orang arti gitu. Diterawang sama dia nggak ngerti caranya gimana ya, cuman dia ngasih kesimpulan begini mangai. Ini udah sekian bulan ya, bilangnya begitu mangai. Cuman memang nyata, udah sekian bulan mangai. Dia ngasih kesimpulan, ini udah sekian bulan ya mas ya, ya bu. Iya pak aja bener, ini udah sekian bulan saya disakiti, didolimi seperti ini bilangnya gitu. Awas bu, jadi nanti bisa-bisa ngerembet ke orangnya, bilang gitu. Nah di situ saya mulai was-was mangai, mulai was-was dan di situ saya dikasihlah amalan. Saya dikasih amalan, istri saya dikasih amalan. Saya walaupun kerja berangkat tetaplah dibaca nggak apa-apa kata si kiai itu. Tetap nyampe kalau doa tetap nyampe. Nah istri saya dikasih amalan untuk dia di rumah baca-bacaannya itu, ini kalau mau berangkat bacaannya ini. Istri saya dikasih amalan seperti itu. Nah itu udah mulai reda mangai, udah mulai enak. Mungkin si orang tersebut ini, nah itu nasi gorengnya Bang John ini udah mulai enak nih. Kerjain lagi, malah ini lebih fatal mangai. Lebih fatal ini. Saya ingat mangai, masih ingat betul sampai sekarang. Itu hari Rabu malam Kamis mangai. Saya pas di rumah. Begitu hari Rabu malam Kamis saya pas ada di rumah itu, di daerah saya itu kadang-kadang banjir mangai. Banjirnya nggak kecil, besar mangai. Daerah saya itu banjirnya besar. Nah kalau ada banjir besar itu mangai, itu banyak tim SAR mangai. Nah si tim SAR ini pada hari Rabu malam Kamis ini ngeborong nasi gorengnya saya mangai.
kurang lebih sampai 60 bungkus. Rezeki saya tuh, makanya pas saya ada di rumah itu kurang lebih 60 bungkus. Dari situ saya itu habis jam 8 ya udah habis mangai karena diborong mangai. Begitu buka saya langsung diborong, jam 8 sore itu udah habis, saya udah pulang. Ingat saya. Tuh. Begitu saya pulang ke rumah itu saya duduk mangai. Duduk di ruang tamu saya, di depan saya kan ada pohon mangga 2. Itu saya panas mangai, di dalam tuh ngerasa panas lah. Ngerasa panas, akhirnya saya keluar cari angin mangai. Itu masih sore mangai, setengah 11, ya sekitar jam segituan lah. Setengah 11 saya sambil ngerokok di bawah pohon mangga, ini pun basah karena habis hujan besar. Saya lagi ngerokok. Itu tiba-tiba ya mangai, dari kaki itu kayak kesemutan mangai. Dari kaki itu kayak kesemutan. Ke sini, nyampe ke perut. Nyampe ke perut itu saya udah gak bisa napas mangai. Setelah dari perut gak bisa napas, langsung naik ke atas. Tambah sesek, nyampe ke leher mangai. Itu dari leher saya udah mulai gak inget apa-apa mangai. Gak inget apa-apa, sampai leher loh. Sampai leher. Tuh begitu nyampe ke leher langsung kek, itu nggak inget apa-apa, alam semua gelap mangai, semua itu gelap semua itu, nggak kelihatan apa, secerca cahaya pun nggak kelihatan, apalagi yang kecil-kecil model neon aja saya udah nggak kelihatan. Nah setelah itu gelap, udah saya nggak inget apa-apa mangai, jatuh saya tuh gedebruk jatuh. Nah dikira istri saya apa yang jatuh, nggak tahu istri saya lari keluar. Ngelihat saya udah kayak kambing dipotong mangai, udah kosek-kosekan gitu. Padahal saya udah gak inget apa-apa. Tapi istri saya lihat saya kayak kambing dipotong, ngosek. Istri saya itu minta tolong mangai sama yang ngasih tahu saya nyuruh ikhtiar itu. Orang tetangga satu kampung saya itu minta tolong sama dia. Nah dia datang ke rumah saya Maya dulu badan nggak terlalu gemuk begini Maya, dibopong lah saya tuh sama istri itu, nggak ada orang Maya, keliganya tangga saya tuh nggak ada yang keluar. Rumah saya kan jadi deket bengkel-bengkel sih Maya, rumah-rumah penduduknya tuh agak jauh gitu loh. Nah saya tuh dibopong, istri saya sama orang yang nolongin saya dibopong. Berhubung dia orang ngerti lah, orang spiritual. Dia istilahnya mau menyembuhkan saya sendirian itu gak mampu mangai. Gak mampu, sampai dia manggil teman-temannya, istilahnya manggil jemaahnya mangai. Itu manggil jemaahnya sampai 6 orang. Itu dari setengah 11, beres-beres itu jam setengah 1 mangai. Nah saya sadarnya mangai, kerasa sadarnya gini mangai. Dari kejauhan ada suara ngaji, lantunan, enak pisan mangai. Lantunan ngaji, adan apa enak. Dari kejauhan itu. Lama-lama deket, seolah-olah masuk dalam dada saya tuh mangai. Celep, bisa buka lagi mata. Maksudnya kelihatan lagi lah gitu. Nah setelah kelihatan lagi, itu jamaah yang 6 orang itu mangai. Salah satunya ada yang istilahnya ketua jamaahnya. Itu melirik ke istri saya mangai. Dalam artian dari saya lepas itu ngantemnya istri saya mangai. Dep, istri saya. Nah dari situ saya udah mulai sadar, saya udah plus lah sadar. Saya udah, kamu di ruang tamu aja, nanti istri kamu yang di ruang keluarga, ruang tengah, kamu istighfar aja di sini, istighfar ya, jangan dekat-dekat istri saya nggak boleh mangai. Dekat-dekat istri saya nggak boleh. Disuruhnya istighfar aja. Nah itu yang namanya keris sampai 3 mangai. Keris itu sampai 3, bawa pusaka sampai 3. Di tengah rumah 1, di belakang 1, di depan 1. Keris berdiri semua, kerisnya itu berdiri semua. Nah saya saking penasaran, begitu jamaah bilang itu si Ipa, memang begitu jamaah bilang begitu itu si Ipa aja. Istri saya memang sifatnya langsung beda mangai. Kayak pelongo yang tadinya istri saya bisa angkat saya, bisa bantu-bantu dia.
setelah ketua jemaah ngomong begitu, itu langsung sifatnya langsung berubah, pelangap longo, langsung dipegang pundaknya, disender disuruh tidur, ditidurkan. Ya saya penasaran Mangai, yang tadinya saya nggak boleh mendekat ke istri saya penasaran, mendekatlah ke istri saya tuh Mangai. Nah setelah mendekat ke istri saya, ada salah satu jamaah yang bilang begini, John, saya mohon izin, saya mau pegang istri kamu. Silakan, kata saya itu. Saksiin John. Dia bilang begitu. Ini nyata, real 100% Mangai. Jamaahnya juga masih ada. Istri saya masih hidup. Bahkan sekarang masih ada bekasnya, kakinya berlubang istri saya. Nah, dari situ saya rasa penasaran. Istri saya tidur, yang ngobatin di depan, saya di belakangnya Mangai. Itu tangan itu nggak nempel Mangai. Tangan itu nggak nempel. Si tangan itu nggak nempel. Ya kira-kira seginilah 1 kiloan nggak nempel. Tapi waktu proses itu, istri saya sempat menjerit. Istri saya sempat menjerit Mangai. Aduh, bilang gitu istri saya. Langsung setelah menjerit, ini si yang namanya jarum itu Mangai. Saya lihat sendiri loh, mabur keluar dari perut istri saya yang namanya jarum. Jadi saya tidak bisa ngomong bahwa kalau masalah santet itu nggak ada, saya nggak bisa ngomong Mangai, karena saya pernah ngalamin sendiri Mangai. Jadi saya tahu prosesnya itu, jarum keluar nyendul tangan si praktisi itu tahu saya, karena saya di belakangnya. Dia nggak nempel. Nah setelah istri saya ngomong, aduh, itu saya tahu ada benda dari perut istri saya itu tahu, yang selep yang gitu tuh tahu, langsung dipegang. Digitu ternyata si jarum itu masih baru Mangai. Masih baru. Nah dirurut-rurut saya itu dikirim waktu jam 9 pagi Mangai. Kiriman itu datang jam 9 pagi, cuman nyerangnya itu malam Mangai. Saya pulang dari jualan itu udah beres. Nah, setelah beres, orang tua saya yang perempuan, almarhum ibu saya Mangai, sama saya diceritain seperti itu, nangis Mangai. Setelah nangis, udah nggak usah usaha lagi, kasihan istri kamu, kasihan, barangkali capek atau gimana. Nah setelah saya mengalami seperti itu Mangai, kira-kira 2 bulan atau 3 bulan, istri saya memutuskan untuk tidak berjualan nasi goreng lagi. Nah setelah istri saya memutuskan untuk tidak berjualan nasi goreng lagi Mangai, saya tuh agak bingung nih. Agak bingungnya begini Mangai, saya kerja istilahnya masih diselimuti hawa malas. Hayalan-hayalan yang uang miliaran itu kan masih ada dalam benak pikiran saya, karena masih barulah saya meninggalkan dunia seperti itu Mangai. Terus anak di pondok harus kan setiap bulan harus ngeluarin biaya gitu ya udahlah, dijalani aja lah dengan pasrah, karena saya mau lari ke jalan yang benar, kembali lagi lah istilahnya ke jalan yang benar. Waktu itu pas tahun itu Mangai, tahun itu anak saya itu keluar karena janji saya Mangai, karena janji saya dan salah saya. Pertamanya itu salah saya, terus janji saya cuma 3 tahun deh, cuma 3 tahun aja kata saya itu. Sedangkan si putri itu nggak mau Mangai, nggak mau Pak, sayanya maksa. Kamu lulus SD harus mondok 3 tahun aja dek, kata saya Mangai ke anak saya, 3 tahun aja. Gak mau. Saya paksakan Mangai, saya sampai minta ke kiai lah gitu. Pak Kiai, saya minta air buat anak saya mau berangkat ke pondok supaya di sana betah gitu Mangai. Nah akhirnya anak tuh mau Mangai, anak mau mondok selama 3 tahun di sana khatam
katam juz amma ya. Ya memang di rumah juga udah katam 2 kali anak saya makanya. Di rumah katam 2 kali, di pondok katam sekali. Itu setelah katam saya ya agak tenang. Itu di tahun yang kedua itu anak saya katam. Terus di tahun yang ketiga dia tuh nagih janji sama saya mangai. Anak saya tuh nagih janji sama saya. Pak, kalau lulus SMA-nya di luar. Nggak mau di pondok. Bapak kan janjinya cuma 3 tahun. Oke nok, kata saya. Anak saya pas lulusan di pondok keluar udah boyong mangai. Kalau di pondok kalau mau pulang kan bahasanya boyong mangai. Anak saya langsung boyong. Begitu anak saya boyong, saya tambah pusing lagi mangai. Ngelihat kelakuan anak nih mangai. Memang itu salah saya tadinya maksa sih. Jadi seolah-olah anak kayak dendam mangai. Kayak dendam artian begini mangai. Waktu dia istilahnya masa-masanya bermain gitu mangai ya. Masa-masanya bermain saya rampas kan gitu. Dalam artian orang tua juga kan gak mau anaknya belangsak mangai. Dididikan, disekolahkan, pendidikan agamanya ya. Yang saya takuti kan nanti di sana kan saya nanti kena pertanyaan. Kamu mendidik anak dengan apa segala macam kan? Nah di situ. Itu anak saya seperti dendam mangai. Setiap hari itu main terus mangai. Jadi istilah ngomong kasarnya kata orang Jawa sih begini mangai. Kayak jaran metu sing gedogan. Dalam artian kayak jaran metu sing gedogan tuh keluar dari kandang suwaya-waya larinya gitu. Jadi kayak balas dendam sama orang tuanya itu. Itu saya capek mangai. Saya capek itu. Ya itu. Cuman dipikir-pikir lagi mungkin lah iya ini imbasnya gitu. Nah di sela-sela itu mulailah pergi 1 hari nggak pulang. Nah besoknya pulang. Aduh gimana ya anak perempuan mau saya pakai cara kekerasan, salah lah udah biarin aja Memang sama ibunya sih cekcok terus. Dalam hati saya, mungkin ini anak nih balas dendam sama saya. Mungkin balas dendam sama orang tuanya lah gitu. Beberapa hari lagi, pergi lagi 2 hari, pulang. Itu yang pertama 1 hari terus, kadang 1 hari pulang, 1 hari enggak, 1 hari pulang. Nah sampai ada orang yang ngasih tahu. Tuh di sana minta air aja. Minta air di daerah sana. Saya ke sana sama istri saya mangai. Saya ke sana sama istri saya ceritakan mangai. Pak Uyut, saya punya anak namanya ini Putri kata saya tuh. Kok istilahnya memang saya anak satu-satunya ya mangai. Saya anak satu-satunya. Keluar dari pondok pesantren kayak gini. Bilangnya gitu. Saya tuh ceritanya sama si Uyut. Itu si Uyut dengan mudahnya mangai. Si Uyut si sesepuh nih bisa dikatakanlah dukun lah gitulah. Sudah saya ngomong dukun aja lah. Kiai bukan kan gitu. Saya bilang dukun aja. Si Uyut itu dengan mudahnya mangai bilang begini. Itu karma orang tuanya. Bilangnya begitu mangai. Yang bikin saya sek gitu. Itu karma orang tuanya. Perbuatan orang tuanya gimana? Itu sek mangai. Saya hanya sek pisan. Nah, di situ saya baru mikir mangai. Oh iya. Berarti selama dulu perbuatan yang saya lakukan, perbuatan yang tidak benar yang saya lakukan, berarti anak saya juga ikut menanggung mangai. Ikut menanggung imbasnya. Jadi saya di situ sadar mangai. Sadarnya saya itu dalam artian udahlah saya tebus kesalahan saya, sok nok kamu mau apa aja, yang penting jangan bikin kotor nama orang tua gitu makanya. Bilang begitu dalam hati makanya. Tapi nah dah makanya itu tuh wah makin sekarat makanya. Yang namanya 2 hari 3 hari baru pulang itu saya antep aja makanya. Yang pernah saya laporan ke pihak yang berwajib makanya. Saya ditemani sama ibu tirinya ke kantor polisi itu. Pokoknya itu laporannya belum memenuhi syarat lah mangai. Laporan saya belum memenuhi syarat, jadi saya ditolak sama pihak kepolisian.
Saya nangis mangai di rumah tuh saya nangis. Itu pulang anak saya tuh pulang mangai. Pulang saya peluk. Ini udah deh, udah kamu mau cari apa lagi? Sekolah pun bolos terus mangai. Itu perempuan loh. Bolos terus. SMA. Kan SMP-nya kan di pondok mangai. SMA-nya kan di luar. Ada temennya saya jemput nih jam 1. Saya jemput. Saya ada di rumah saya jemput. Ngomongnya nggak ada aja, nggak berangkat. Padahal pagi saya nganterin ke gerbang mangai. Tapi di kelas nggak ada. Itu perbuatan saya mangai. Dalam artian perbuatan jelek saya itu apa ya namanya? Imbasnya ke anak saya. Nah, setelah itu mangai ada saya kedatangan temannya anak saya mangai. Temen anak saya. Itu siang sekitar jam 2-an. Temen anak saya itu nyamper. Putri. Saya keluar. Pas saya ada di rumah itu. Ibunya juga ada. Saya keluar. Ngomong. Mau apa dek? Mau main ya, mau main ke Putri ya. So, boleh. Dia tuh ngobrol berdua di kamar mangai. Dia tuh ngobrol berdua di kamar. Mungkin dia sudah merencanakan ini. 2 anak ini mangai. Perempuan semua loh. Ya saya gak nyalain anak orang mangai ya. Kalau anak sayanya nggak mau ya nggak mau. Itu kan anak sayanya mau berarti kan sama aja gitu kan. Saya nggak nyalain anak orang. Disamper jam 2-an dia ngobrol di dalam kamar. Ya ada 1 jam. Terus pamit. Sopan datangnya anaknya tuh. Pak pamit dulu ya. Pulang dia. Nah, waktu itu saya berangkat mangai. Sorenya itu saya berangkat. Ada telepon dari bos. Bilangnya bos begini, kamu niat kerja nggak sih? Bilangnya begitu. Kok sekarang kamu jarang berangkat? Bilang gitu. Kata bos. Jadi bos udah ngomong kayak gitu mungkin jengkel mangai ya sama saya. Jadi saya berangkat mangai. Nah, saya berangkat, berarti saya kan nggak tahu keadaan di rumah itu mangai. Keadaan di rumah saya nggak tahu. Nah, dari situ jam 10 malam itu anak saya dijemput pakai travel mangai. Dijemput pakai travel sama yang anak yang tadi siang ke rumah saya itu. Dijemput pakai travel, ya ibunya kok istilahnya istri saya mengizinkan loh gitu mangai. Mengizinkan, bisanya istri saya mengizinkan, dia bilangnya mau ke saudaranya. Besok juga pulang lagi, pakai travel lagi. Bilangnya begitu. Bisanya istri saya mengizinkan loh gitu mangai. Alasannya itu. Gak taunya setelah itu travel pergi jam 10 malam. 1 hari, kedua hari itu di telepon lost contact. Gak nyambung gak apa. Saya pulang. Istri saya nangis mangai. Gini. Kata saya, ya udah kesana aja kata saya tuh ya. Ada salah satu dukun lah, bisa dikatakan dukun. Itu bagus mangai. Itu bagus, setiap ada yang kabur, istilahnya diputar giling, datang gitu. Nah, pas ketika saya datang ke ibu itu, perempuan sih mangai, perempuan. Jadi saya bilang, ketika saya datang ke ibu itu nggak mempan mangai. Anak saya nggak mau pulang, nggak ada kontak, nggak ada apa. Pusing lagi, nangis lagi mangai ibunya ya. Ya saya juga sedih mangai, saya juga sedih. Nah dari situ ada yang ngasih tahu mangai, ada yang ngasih tahu daerah Kuningan, kesana aja ke Kuningan. Nih namanya bapak ini, alamatnya ini. Saya itu nurut mangai ke sana. Begitu saya ke sana, ketemulah alamatnya mangai. Nah, ketemu alamatnya, saya dikasih amalan. Nih Pak, saya ini orang lain. Kalau sampean sih bapaknya sendiri, itu lebih manjur, lebih dahsyat bapaknya daripada saya. Bilangnya begitu mangai. Jadi saya tuh malah dikasih ilmunya mangai. Yang namanya ilmu puter giling tuh mangai, saya itu malah dikasih. Cuman saya nggak tuntas waktu itu, nggak tuntas. Jadi saya di sini menggarap, mengolah,
Bapak bakal mengolah, bilang gitu. Cuman Pak, ya memang yang namanya tirakat atau ritual itu pasti ada godaannya. Pasti ada godaannya. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau sarannya Bapak seperti itu saya terima. Memang saya bapaknya, saya ayahnya. Saya bilang gitu. Lantas saya dikasih catatan Mangai. Bacaan puter giling. Nah dia itu ngomong begini Mangai. Kalau puter giling itu ada 2 versi. Menurut dia, kalau saya memang awam, nggak ngerti Mangai. Ada 2 versi. Satunya versi Arab Al-Quran Mangai. Satunya versi Jawokan Mangai. Satunya versi Jawokan. Nah, berhubung saya nggak bisa ngaji Mangai. Saya nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak ngerti aksara Arab. Jadi saya ambil yang Jawokan Mangai. Ambil yang Jawokan gitulah, puter giling yang Jawokan. Nah, sempat si abah itu bilang begini, apa kamu kuat nantinya kalau ambil yang Jawokan karena panas? Nggak apa-apa lah demi anak, kata saya gitu. Kata saya nggak apa-apa demi anak. Ini berapa hari? 3 hari. Kata saya tuh, kata dianya tuh 3 hari. Jadi nanti ritualnya begini Mangai. Saya itu duduk di depan pintu Mangai. Saya duduk di depan pintu sambil ngebaca amalan puter giling itu Mangai. Lantas apa yang disenangi sama anak saya itu apa Mangai? Nah misalkan anak saya senangnya sate, ya di situ harus ada sate. Misalkan anak saya senang buah-buahnya anggur, ya di situ ada anggur Mangai. Jadi saya itu selama 3 malam, setiap jam 11:30 pintu itu udah ditutup, dikunci, gak ada yang boleh masuk lewat bolak-balik pintu depan rumah saya itu Mai. Karena saya tirakatnya di situ, di pintu rumah sendiri. Nah, di situ saya puasa Mai. Yang namanya puasa istilahnya saya lagi sakit Mai ya. Dalam artian bukan lagi sakit. Jadi hati ini lagi apa ya? Lagi selalu ingat sama anaknya ya. Namanya gimana ya? Anak sama orang tua gimana sih Mang? Ikatan batinnya lebih kencang. Ini Mas John udah nyari kemana-mana? Udah nyari kemana-mana Mang. Udah teliti gitu? Udah teliti. Temennya apa? Udah selusuri semua. Nggak bawa telepon ya? Nggak. Sedangkan janji sama ibunya kan cuman sehari Bu, mau main ke saudara, nanti besok juga pulang lagi, bilangnya gitu. Ke temannya nelpon udah. Ke temannya udah telepon, ya itu teman yang itu nggak diangkat juga. Ke teman-teman sekolahnya yang lain nggak tahu, bilang gitu. Nah, setelah pas 6 hari Mangai, itu ada titik terang. Tapi waktu saya menjalani ritual tirakat puter giling Mangai, itu memang godaannya, aduh berat Mangai. Saya ini Mangai, ini sampai dibengket Mangai sama yang namanya apa ya, kain basah itu Mangai. Ini saya sampai diikat sama kain basah. Karena saking nggak mau makannya saya Mangai. Padahal saya nggak ngebleng. Disuruh cuman padu puasa biasa aja, cuman malamnya nggak tidur. Saya malamnya wirid zikir, ya bukan zikir, membaca mantra itu selama 3 hari. Dalam masa-masa ritual itu Mangai, dalam masa-masa saya tirakat itu memang cobanya hebat Mangai. Bahkan sampai melihat anak sendiri. Dalam artian anak sendiri tuh datang terus nangis gitu, duduk bersimpu di depan saya nangis itu. Sampai datang yang begitu Mangai. Yang namanya mayit ngegojod, terus rumahnya meledak, seolah-olah saya duduk di atas lautan. Itu saya waktu tirakat putar giling loh Mangai. Jadi rumah tuh, bangunan tuh seolah-olah gak ada luas. Saya itu duduk sendiri di atas lautan. Setelah pagi Mangai, ini air kembang itu, air bunga itu dikucurkan di halaman saya Mangai. Dikucurkan di halaman saya sambil membaca mantranya Mangai. Ling-ling puter giling gitu ya. Ling-ling puter giling, pitung langit pitung bumi manding gitu mah. Pakai mantranya itu.
Dari situ saya mulai itu Mae, mulai keingetan. Mungkin apa ya Mae ya? Mungkin dia juga merasakannya istilahnya batin. Saya sebagai orang tua ya Mae ya. Sebagai orang tua ingatlah gitu. Mungkin dia juga Mae ya. Maaf Mae ya. Mungkin waktu itu juga dia ingat. Ingin pulang atau gimana. Aduh, ini mendalam Mang. Benar-benar mendalam. Itu di tahun itu benar-benar cobaan itu Mang. Benar-benar cobaan itu. Benar-benar. Jadi benar-benar saya orang tua itu di tahun itu benar-benar karena kesalahan saya, karena perbuatan saya itu Mang. Ya imbasnya ke anak seperti itu. Benar-benar kejadian yang Iya, melukai hati ya ini. Iya, kalau saya ingat itu terus selalu yang namanya anak dengan orang tua, ikatan batin yang kuat gitu. Akhirnya pada hari yang ke-7 setelah saya ritual habis, setiap hari pagi saya selalu membaca mantra puter gilingnya itu ling-ling puter giling, ling-ling pitung langit pitung bumi, sambil memutar air sambil memutar air. Akhirnya itu selama 1 minggu alhamdulillah ada titik terang ada titik terang. Dia itu hari Jumat jam 4 sore dia itu ngebel itu bukan ke saya karena takut ya, mungkin dia takut karena dia salah karena dia salah. Dia itu ngebel ke tetangga saya, ke ya teman sekolah dia lah semasa SD itu, teman sekolah dia semasa SD. Ngebel ke tetangga saya, ke anak tetangga saya, bilangnya, Dek, bilangin sama mama saya, suruh ngejemput saya di Bekasi. Bilangnya gitu. Itu di situ saya, wah. Jadi begitu istri saya ngomong sama saya, Pak, anak tuh ada di Bekasi. Saya semakin hancur, batin itu hancur. Jadi saya memikirkan, selama dia pergi 7 hari, 1 minggu itu dia makan dari mana? Saya gitu dia minum dari mana? Lantas dia tidur di mana gitu loh Itu. Di Bekasi itu dengan siapa nggak tahu ya? Yang bikin saya aneh temannya itu waktu saya menjemput ke sana nggak ada dia datang sendiri. Bahkan waktu itu jam 3 jam 4 anak tetangga saya itu bilang sama istri saya, Beep, Teh Puput ada di Bekasi. Itu bener, saya pikir aja anak saya ada di sana. Saya makan dari mana, tidur dari mana, minum gimana, biasa di rumah kan istilahnya apa aja ada lah gitu. Yang namanya anak satu-satunya ya. Lantas dipancing sama ibunya kamu ada di mana? Ada di Bekasi Bekasinya tepatnya di mana? Di Pasar Induk Cibitung. Nanti mama aja yang ke sini, bapaknya nggak usah ke sini, takut sama saya ya takutnya gimana ya, dia salah. Cuman saya kan yang namanya orang tua ya yang namanya orang tua ya tetap aja kasihan lihat anak seperti itu, kasihan Istri saya ngomong, Pak sekarang anak ada di Cibitung, ya udah tinggal dijemput. Nah waktu itu saya tanya istri saya, ada uang berapa? Kata saya, ada uang 600.000 Ada uang 600.000, saya cari rentalan mobil, cukuplah 600.000. Saya cari rentalan, ternyata nggak ada kosong semua. Pas itu waktu itu pas kosong semua. Itu saya dari Cirebon jam 4
ke Bekasi Cibitung naik motor, Mai. Nyampe ke sana jam 10 sama istri saya. Nah pas nyampe sana, alhamdulillah anak saya itu nggak bohong. Ibunya nelpon, Dek, Mama udah di pasar Cibitung. Kamu sebelah mananya? Itu mah jadi di gerbang pasar induk mah. Nanti dikirain kan saya nggak ikut, Mai. Dikirain saya nggak ikut. Ternyata kan sama saya. Begitu ketemu, itu dia mau lari lagi, Mai. Anak saya mau lari lagi, akhirnya udah deh, nggak bakalan, nggak takut dia, Mai. Terus satu motor itu bertiga, Mai. Ini sih ya kisah saya yang mengalami dari pasar induk Cibitung sampai ke Cirebon itu naik motor bertiga, Mai. Jadi padat tuh motor ya? Iya, padat. Itu anak saya di depan, ya istri saya di belakang. Itu dari pasar induk Cibitung sampai ke Cirebon. Dari sana jam 10, nyampe ke Cirebon jam 8 pagi, Mang. Karena capek, berhenti lagi. Tuh. Kalau istilahnya sayanya nggak mau usaha atau nggak mau perih atau nggak mau tirakat melakukan ritual ajian puter giling, mungkin Allahu alam ya gitu. Karena ada seorang sepuh yang mempunyai istilahnya linuih lah, bilangnya begitu, Mang. Daripada doa saya, lebih baik dan lebih bagus doa kamu, karena kamu orang tuanya, darah dagingnya, batinnya tuh nyetrum langsung. Jadi ya dari situ saya tirakat melakukan ritual puter giling. Sempat ke polisi nggak waktu itu? Laporan lagi? Ya enggak ya. Enggak. Cuman ada saran dari paman saya ya, Mang. Dari paman saya, coba ke tim cyber atau apa? Dari paman saya ngomong seperti itu, coba ke tim cyber dilacak. Kalau tim cyber kan mungkin ya ilmunya canggih lah, tahu. Cuman saya nggak saya gubris lah, nggak saya tangkapi. Paman saya bilang seperti itu, Mang. Beda rasanya dengan anak mau ditumbalkan dengan anak yang hilang ini, Mas John. Jadi begini, Mang, ya. Waktu tahun-tahun itu sih ya bodohnya saya, Mang. Bodohnya saya ingin menumbalkan anak saya sendiri. Pernah kan ya dikisah? Iya, waktu tahun-tahun itulah, waktu saya masih istilahnya mengejar-ngejar pesugihan. Itu bodohnya saya, ingin menumbalkan anak saya. Kalau dipikir secara logika, orang tua senang itu anak pasti senang, Mang. Nah sekarang kalau saya waktu itu mengambil jalan pesugihan dan saya berhasil dalam pesugihan, tapi anak nggak ada, anak ditumbalkan. Berarti untuk apa dong harta kita? Kan gitu. Ternyata kan setelah saya lepas dari pesugihan, terjadilah peristiwa-peristiwa itu, Mang. Ya istilahnya peristiwa-peristiwa yang secara tidak terduga lah. Dalam artian, iya begitu berharganya anak gitu kan. Sampai ya saya membawakan kisah ini kan sampai istilahnya benar-benar mendalam lah gitu. Karena ini nggak 100% lagi, 1000% real. Ya. Karena harta paling berharga ya, itu justru anak dan keluarga ya. Iya, makanya saya setelah peristiwa ini saya nggak mengeluh, makanya saya ambil hikmahnya aja. Alhamdulillah hikmahnya sekarang ya sudah saya rasakan sendiri, nikmat asli. Jadi ilmu putar giling ini bisa dipergunakan untuk apa aja, Mas John? Ya kalau secara umum, Mang. Kalau secara umum itu yang dinamakan putar giling, saya bukan penjelasan dari saya, Mang. Penjelasan dari orang Uyut itu ya, si Abah itu. Penjelasan dari Abah itu kalau ya istilahnya barang hilang dicuri orang, gitu, Mang. Itu bisa pun kembali. Bisa kembali. Tapi ada konteksnya di situ, Mang. Dalam artian konteks, kalau udah bukan rezekinya nggak mungkin kembali lagi. Tetap hilang. Tetap hilang. Kalau istri kabur atau suami yang kabur? Nah itu kan diperuntukkan untuk itu. Bisa ya? Itu diperuntukkan untuk itu. Makanya di situ lapatnya kalau pakai Jawa kan sira mangka eling kan gitu. Balikan maning pulang lagi gitu, Mang. Tuh
Jadi ilmunya masih nempel sekarang ya? Ya kalau itu sih memang sudah di luar kepala, tapi efektif atau itunya ya nggak tahu karena saya udah nggak menggolang lagi Mang. Setelah itu Putri nggak pernah kabur lagi? Nggak, alhamdulillah Mang. Karena saya istilahnya ikhlas menerima cobaan itu Mang. Saya ikhlas menerima. Jadi karma itu ada ya Mas Jon ya? Ada Mang, ada. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, jadi Mas Jon nih baru pertama kalinya menceritakan kisahnya sampai menitikan air mata ya. Betul, Mang. Jadi benar-benar merasa kehilangan ditinggal putrinya. Mungkin Mas Jon kalau Putri nonton sekarang nih meskipun dia sudah dewasa ya. Ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mas Jon? Kata-kata. Pesan saya sih buat anak saya semoga bahagia aja gitu. Iya. Dan sekarang Putri udah menikah? Udah. Sudah punya aman lah ya? Sudah punya momongan satu Mang. Sudah lepas tanggung jawab gitu Mas Jon ya? Kira-kira. Oke. Mudah-mudahan Putri jika menonton bahagia gitu kita Mas Jon. Mas Jon terima kasih ya, ilmu baru lagi untuk kita dan penonton Malam Mencekam. Jadi ilmu ini juga boleh dipakai untuk kita semua, untuk kebaikan. Betul. Ingin mencari anak yang hilang. Ya itu. Yang sudah tahunan hilang boleh dicoba ya. Boleh ya itu. Sobat Malam Mencekam, akhir kisah dari Mas Jon. Dan kita akan bertemu di video Mas Jon yang lainnya. Betul. Terima kasih Mas Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.